Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rifki Fadilah, jurusan Teknik Informatika semester 5. Jadi di video kali ini saya akan membahas video pembelajaran organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, fungsi organisasi komputer. Semua komputer berfungsi untuk pengolahan data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, dan kontrol. Komputer dilihat dari sudut pandang fungsi. Pemindahan data, penyimpanan data, pengolahan dari file ke penyimpanan, dan pemrosesan dari penyimpanan ke I/O. Komputer terdiri dari komponen CPU, I/O, dan memori. Komponen saling berhubungan untuk mencapai fungsi komputer eksekusi program, adanya pertukaran data dan sinyal kontrol. Pemrograman hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatik dan logik pada data tertentu. Hardware program tidak fleksibel. General purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung sinyal kontrol yang diberikan. Dan daripada melakukan rewiring, lebih baik menambahkan sinyal-sinyal kontrol yang baru. Fungsi kontrol unit. 1. Untuk setiap operasi disediakan kode yang unik. Contoh, ADD dan move. 2. Bagian hardware tertentu menerima kode tersebut kemudian menghasilkan sinyal-sinyal kendali. 3. Jadilah komputer. Fungsi komputer. Fungsi komputer adalah menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor. Prosesor adalah mengeksekusi instruksi yang ditetapkan dalam program. Interrupt. Suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain, misal I/O, untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Program, misal overflow, division by zero. Timer, dihasilkan oleh internal processor time, digunakan dalam preemptive multitasking. I/O dari I/O controller. Hardware failure, misal memory parity error. Siklus interupsi, ditambahkan ke instruction cycle. Proses memeriksa adanya interrupt diberikan lewat interrupt signal. Jika tidak ada interupsi, fetch next instruction. Jika ada interupsi, tunda eksekusi dari program saat itu, simpan konteks, set PC awal address dari routine interrupt handler, proses interrupt, kembalikan konteks, dan lanjutkan program yang terhenti. Multiple interrupts, disable interrupts. Proses akan mengakibatkan interrupt berikutnya. Interrupt tetap akan diperiksa setelah interrupt yang pertama selesai dilayani. Interrupt ditangani dalam urutan sesuai datangnya. Define priorities. Low priority interrupts dapat di-interrupt oleh higher priority interrupts. Setelah higher priority interrupt selesai dilayani, akan kembali ke interrupt sebelumnya. Koneksi. Semua unit harus tersambung. Unit yang beda memiliki sambungan yang beda, memori, input atau output, dan CPU. Bus. Ada beberapa kemungkinan interkoneksi sistem yang bisa dipakai, single bus dan multiple bus. PC, control address data bus. DEC, PDP, Unibus. Lalu apa itu bus? Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Biasanya menggunakan cara broadcast, seringkali dikelompokkan, yaitu satu bus berisi jumlah kanal atau jalur. Contoh bus data 32 bit berisi 32 jalur. Alur sumber tanganan biasanya tidak diperlihatkan. Membawa data, tidak dibedakan antar data dan instruksi. Lebar jalur menentukan performance, misalkan 8, 16, 32, dan 64 bit. Address bus menentukan asal atau tujuan dari data, misalkan CPU perlu membaca instruksi data
dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contoh, 8080 memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64K. Control bus, informasi kendali dan timing. Sinyal read atau read memory, MRD atau MWR, interpret request atau IRQ, clock signal CK. Bentuk fisik bus, jalur-jalur bus paralel PCB, ribbon cables, strip connectors pada motherboard, contoh PCI, kumpulan kabel. Organisasi prosesor. Prosesor IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Bagian-bagian organisasi prosesor: ALU, Arithmetic and Logical Unit, untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. CPU, Control Unit, untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke atau dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Register, memori internal CPU. Hal-hal yang dilakukan CPU. Fetch instruction, mengambil instruksi. CPU membaca instruksi dari memori. Interpret instruction, menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Fetch data, mengambil data. Eksekusi instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul I/O. Proses data, mengolah data. Eksekusi instruksi memerlukan organisasi aritmatik atau logika. Read data, menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul I/O. Fungsi register, kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Program counter PC berisi alamat instruksi yang diambil. Instruction register IR berisi alamat instruksi terakhir. Memory address register MIR berisi alamat data atau instruksi dalam memori. Memory buffer register MBR berisi data yang dibaca dari memori atau yang dituliskan ke memori. Program status word PSW register yang berisi bit status yang menunjukkan kondisi CPU pada saat bekerja. Siklus instruksi. Fetch adalah prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Execute menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Interrupt, suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain seperti I/O untuk dapat menginstruksi operasi normal CPU. Data flow fetch cycle. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini akan dipindahkan ke MIR dan ditempatkan pada bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya ditempatkan pada bus data. Hasil disalin ke MBR kemudian dipindahkan ke IR. PC bertambah 1, persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Data flow indirect cycle. N bits yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR, kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MIR. Selanjutnya, unit control membaca alamat yang ada di dalam memori dari operator ke MBR. Data flow interrupt cycle. Isi dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu, isi PC akan ditransfer ke MBR, kemudian tersimpan ke dalam database. Selanjutnya langsung ditulis dalam memori yang akan dimuat dalam MIR dari unit control PC. Ini menjadi syarat dengan alamat interrupt, sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Control register. Control register menjalankan 4 control register dan juga mengendalikan aspek operasi dari prosesor kecuali CRO, baik 32 bit maupun
64 bit terpanjang, tergantung apakah implementasi mendukung x86 atau tidak, serta 64 bit arsitektur dan CRO register berisi sistem kendali flag. Floating point. Floating point adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bilangan ini direpresentasikan menjadi dua bagian. Cara kerja microprosesor x86. Real mode, modus real. Real mode adalah prosesor ini dapat mengeksekusi atau instruksi 16 bit yang menggunakan register internal serta dapat mengakses hanya 1024 KB. Protect mode. Protect mode adalah sebuah modus yang terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh sistem operasi. Organisasi pada prosesor ARM. Data bertukar dengan prosesor dari memori eksternal melalui bus data. Nilai yang dikirimkan merupakan sebuah data yang merupakan hasil dari instruksi yang disimpan atau dikeluarkan oleh instruction fetch. Mode-mode proses yang digunakan pada prosesor ARM adalah user mode, system mode, exceptional mode. Virtual Protect Mode. Virtual Protect Mode adalah sebuah prosesor Intel x86 berjalan dalam modus terproteksi yang mengizinkan aplikasi-aplikasi 16 bit real mode agar dapat dijalankan dalam sistem operasi. Compatibility Mode. Compatibility Mode prosesor berbasis IE32E yang menjalankan instruksi 32 bit dan bekerja sebagai prosesor yang mengalamati memori 4 GB. Long mode. Long mode adalah sebuah modus prosesor 64 bit IE32E yang bekerja mengakses memori lebih besar daripada 4 GB dan menjalankan aplikasi 64 bit. Input-output. Input memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, contoh keyboard dan mouse. Output menampilkan data contoh monitor, printer, unit input atau output. Dalam bekerja memerlukan sinyal kontrol 3. Modul I/O. Interface bagi sistem bus untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat. Fungsi modul I/O. 1. Bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar. 2. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Tugas modul I/O diantaranya adalah kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan data CPU. Perintah I/O. 1. Perintah kontrol. 2. Perintah test. 3. Perintah read. Dan 4. Perintah write. Interrupt driven I/O. Pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perangkat I/O akan mengirimkan sinyal instruksi ke CPU. Lalu yang kedua, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian merespon instruksi. Yang ketiga, CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau tidak valid, maka CPU akan mengirimkan acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan instruksinya. Perangkat eksternal kategori Human Readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Machine Readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.